Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Saya yakin Anda semua dalam keadaan sehat. Dan sekarang kita akan bersama merenungkan tentang sebuah tema, segala pujian memang tepat untuk Allah. Kita semua mengenal istilah ABS, yaitu asal Bapak senang. Hal ini dilakukan oleh banyak orang kepada pejabat-pejabat tinggi, agar ia nantinya beroleh fasilitas atau kemudahan. Benar atau salah, berita yang disampaikan itu nomor dua. Sebab yang penting pejabat tinggi itu harus disenangkan hatinya dengan memuji-mujinya. Kita akan membahas tema di atas dengan melihat dari Mazmur 65 ayat 1-14. Nanti Anda baca di rumah sendiri. Ini panjang memang. Mazmur ini memang menggambarkan betapa tepatnya dan memang pada tempatnya bila kita menaikkan pujian bagi Allah. Bukan ABS loh ya. Kita akan belajar dari Mazmur ini. Mengapa Allah patut dipuji dan disembah? Dalam ayat 6-9, Mazmur ini menceritakan kebesaran Allah dalam peristiwa-peristiwa sejarah. Allah menunjukkan kuasanya untuk mengendalikan dan menyesuaikan semua peristiwa dalam sejarah dan dalam alam ini untuk mengikuti kehendaknya. Sehingga tidak ada satupun yang berada di luar kendali dan di luar kehendak Allah. Yang kedua, dalam ayat 10-14, ayat ini membicarakan kebesaran Allah di alam semesta ini. Manusia bisa hidup karena anugerah Allah yang menyediakan semua bagi kebutuhan hidup manusia ini. Baik udara, iklim, air, bahan-bahan makanan, buah-buahan, sayur-sayur, mayur, semua disediakan Allah untuk kehidupan kita. Tanpa pemeliharaan Allah, manusia akan mati. Yang ketiga, Allah sebagai Allah yang tertinggi di sepanjang sejarah. Dan Allah menjadi pusat segala sesuatu. Allah yang kebesarannya tampak di alam semesta ini. Dan Dia tidak ada duanya. Tapi Dia masih berkenan mendengar doa-doa manusia yang dinaikkan kepadanya. Menakjubkan bukan? Bahkan Allah menyambut anak-anaknya yang menghampirinya melalui doa. Seperti layaknya Bapa yang sayang dan selalu siap dihampiri oleh anak-anaknya. Tentu di tengah suasana pandemi seperti ini, Allah juga siap dihampiri oleh kita yang memohon berkat dan perlindungannya. Kita tahu bahwa Allah penuh dengan kasih dan kuasa. Kekuasaannya, bila dilepaskan dari kasih, akan tampil sebagai sesuatu yang sewenang-wenang dan tanpa perasaan. Sedang kasih, jika dipisahkan dari kekuasaan dan pengendalian, bisa tampil sebagai yang lemah dan tak berdaya. Tetapi yang istimewa di dalam diri Allah, kasih Allah itu didukung oleh kekuasaannya. Sehingga Allah tidak bisa dipermainkan oleh siapapun. Dan kehidupan Allah dimotivasi oleh kasih-Nya. Sehingga tidak sewenang-wenang terhadap siapapun. Tepatlah yang dikatakan dalam Wahyu 4 ayat 11.
Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Oleh sebab itu, berbahagialah kita, karena kita mengenal dan menyembah Allah di dalam Yesus, yang tampak penuh dengan kuasa, tapi juga berlimpah dengan kasih. Oleh karena itu, janganlah gentar bila menghadapi apapun yang terlihat menyusahkan. Badai boleh datang sewaktu-waktu, tapi badai itu tak mampu meruntuhkan kita, sebab kita punya Allah yang besar sebagai tempat berteduh dan berlindung yang aman bagi jiwa kita. Amin. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, segala puji dan hormat memang layak untuk kebesaran nama-Mu. Dan kami ingin memuji-muji-Mu justru di tengah-tengah masa pandemi yang serba tidak menentu ini. Tapi kami tetap melihat kasih dan kuasa-Mu yang terus menyertai kami. Terpujilah nama-Mu dalam Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin.